Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada materi konsep dan persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, nilai dari mutlak 5 plus mutlak negatif 2 plus 1 negatif 7 dikurangi mutlak negatif 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, ingat cara pengerjaannya seperti ketika kalian mengerjakan operasi di dalam kurung. Jadi kalian lihat kurung mana atau mutlak mana yang paling dalam. Jadi kalau di sini, kalau pada soal ini, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah mutlak negatif 2 plus 1. Jadi caranya mutlak 5 ditambah, nah ini mutlak negatif 2 plus 1 berapa? Negatif 1. Nah ini mutlak dikurangi, nah mutlak negatif 1 berapa? Ingat nilai mutlak selalu positif, berarti menjadi positif 1. Sama dengan mutlak 5 ditambah mutlak negatif 1 sama dengan 1 dikurangi 7 dikurangi 1. Nah ini masih ada mutlaknya, kita selesaikan operasi di dalam mutlak. Menjadi 5 ditambah 1 kurangi 7, berarti kan 6 dikurangi 7 yaitu negatif 1 negatif dikurangi 1. Mutlak negatif 1 adalah 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah mudah bukan? Selanjutnya untuk soal yang kedua, salah satu penyelesaian persamaan mutlak 4x min 30 sama dengan 6 adalah, nah ini ingat bentuk persamaan nilai mutlak ada 3. Soal ini termasuk bentuk persamaan nilai mutlak yang mutlak fx sama dengan c. Jika kalian menemukan persamaan nilai mutlak bentuk seperti ini, maka menyelesaikannya ada 2 cara, yaitu apa? Yang pertama fx sama dengan c dan fx sama dengan negatif c. Bu, apakah harus keduanya dikerjakan? Harus keduanya dicoba? Iya, harus keduanya dicoba, tidak boleh salah satu saja yang dikerjakan. Nah, jadi untuk yang pertama, cara pertama fx sama dengan c. Fx itu kan yang di dalam mutlak, berarti kalau dalam soal ini 4x min 30 sama dengan positif 6. Nah kalian selesaikan seperti penyelesaian linear satu variabel, maka yang tidak ada unsur x atau tidak ada variabel x kita pindahkan ruasnya menjadi 4x sama dengan 6 plus 30, sehingga hasilnya 6 plus 30 adalah 36, maka x nya 36 dibagi 4, x nya sama dengan 9. Nah itu cara yang pertama. Cara kedua pun juga harus dicoba, juga harus dihitung, yaitu fx sama dengan negatif c. Berarti fx nya tadi yang di dalam mutlak 4x min 30 sama dengan negatif 6. Nah, menyelesaikan mencari nilai x nya berarti kita pindahkan ruas yang tidak ada variabel x, maka 30 pindah min 6 ditambah 30 menjadi 4x sama dengan 24, sehingga x nya sama dengan 24 per 4, x nya ketemu 6. Nah oke. Kalau yang ditanyakan HP-nya, maka HP-nya himpunannya adalah 6 dan 9, ya kan? 6 atau 9. Tetapi kalau kalian teliti soalnya, kalau kalian baca soalnya lagi, yang diminta adalah salah satu penyelesaian. Berarti salah satu kalian pilih salah satu, boleh 9 atau 6. Gitu. Jadi kalau ditulis HP-nya, jadi HP-nya itu sama dengan 6,9. Kalau salah satu berarti boleh pilih x sama dengan 9 atau x sama dengan 6.
Oke, selanjutnya soal nomor 3. Salah satu penyelesaian persamaan mutlak 7x plus 6 sama dengan mutlak 5x min 18 adalah, nah ini berarti dia termasuk ke dalam bentuk persamaan mutlak yang apa? Yang mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi keduanya mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya juga ada dua cara, yaitu fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Jadi yang pertama keduanya positif, lalu cara yang kedua salah satunya negatif. Nah, ini juga harus diselesaikan kedua cara ini, bukan salah satu saja. Jadi harus dua-duanya dicoba, gitu ya. Oke, cara yang pertama keduanya positif, maka 7x plus 6 sama dengan 5x min 18. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai x berarti kita kelompokkan yang ada variabel dengan yang ada variabel, lalu yang konstanta kita pisahkan sendiri. Maka ini kita kelompokkan, 5x dipindahkan ke kiri menjadi 7x min 5x sama dengan min 18 min 6. Nah, maka hasilnya menjadi 2x sama dengan negatif 24, sehingga x-nya negatif 24 dibagi 2, hasilnya negatif 12. Itu untuk yang cara pertama. Nah, cara yang kedua juga harus dicoba. Fx sama dengan negatif gx, berarti salah satunya negatif, maka 7x plus 6 sama dengan negatif, jangan lupa kita kurungi 5x min 18, jadi selalu dikurung ya yang fungsi satunya itu. Maka ini 7x plus 6 kita kalikan semua yang di dalam kurung dengan negatif, jadi negatif kali ini, negatif kali ini. Jadi negatif 5x, negatif kali negatif, positif 18. Maka kita kelompokkan variabel x dengan variabel x dan yang konstanta dengan yang konstanta. Maka 7x, 5x yang kita pindah ke kiri menjadi plus 5x sama dengan 18. 6-nya kita pindah menjadi min 6. 7x ditambah 5x sama dengan 12x, 18 dikurangi 6 sama dengan 12, maka x-nya kita peroleh yaitu 12 per 12, hasilnya 1. Jadi HP-nya adalah negatif 12, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 12 dan 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah salah satu berarti kalian pilih salah satu antara min 12 atau 1, keduanya benar hasilnya. Jadi bisa dipilih x sama dengan min 12 atau kita pilih x sama dengan 1. Nah, oke, soal yang keempat. Salah satu penyelesaian dari 3 mutlak 6 min 2x sama dengan 2 mutlak x plus 1 adalah, nah untuk soal yang keempat ini dia masih dalam bentuk seperti soal yang ketiga tadi, bentuk persamaan yang mutlak fx sama dengan mutlak gx. Berarti cara penyelesaiannya tetap ada dua, yaitu fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx, begitu ya. Selalu keduanya ini harus dicoba, harus dihitung. Nah, sekarang karena ini bentuknya mutlak saja ya kan, kedua harus mutlak saja, bagaimana dengan bilangan yang di luar mutlak? Nah, jika ada bilangan yang di luar mutlak, kalian kalikan ke dalam mutlak, berarti menjadi, misal saya tulis ulang soalnya di sini ya, 3 mutlak 6 min 2x sama dengan 2 mutlak x plus 1. Nah, kalian kalikan bilangan yang di luar mutlak dengan yang dalam mutlak. Ini kalikan ini kalikan ini. Maka menjadi mutlaknya tetap 18 min 6x
sama dengan mutlak, ini juga kita kalikan dengan yang di dalam mutlak menjadi 2x plus 2. Nah, karena bentuknya sudah sama-sama mutlak di kedua ruas, maka ini bisa dikerjakan menggunakan dua cara yang ini. Cara yang pertama, 18 min 6x sama dengan 2x plus 2, positif keduanya. Lalu kerjakan untuk mencari nilai x menggunakan persamaan linear satu variabel. Berarti kelompokkan yang ada variabel yang sama dalam satu ruas. Maka yang ini 18-nya saya pindah ke kanan, 2x-nya saya pindah ke kiri menjadi min 6x min 2x sama dengan 2 min 18. Min 6x min 2x menjadi min 8x sama dengan 2 kurangi 18 min 16. Maka x nya kita peroleh min 16 per min 8 menjadi x nya 2. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua juga harus dihitung. Berarti cara yang kedua 18 min 6x sama dengan satunya negatif. Negatif jangan lupa diberi kurung 2x plus 2. Sehingga kita peroleh ini kita kalikan dengan yang di dalam menjadi min 2x min 2. Lalu dikelompokkan variabel dalam satu ruas, variabel yang sama dalam satu ruas. Min 6x min 2x nya pindah jadi plus 2x sama dengan min 2 nya tetap, 18 nya pindah menjadi min 18. Sehingga min 6x ditambah 2x min 4x sama dengan min 20. X nya berarti min 20 dibagi min 4, ketemu x nya sama dengan 5. Nah, kalau yang ditanyakan HP nya himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 5. Tapi karena ini soalnya adalah salah satu, berarti salah satu kalian pilih boleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Keduanya benar. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 5, salah satu nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 3x min 5 dikurangi x plus 9 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini bisa kalian ubah dulu, pindah ruasnya. Karena ini kan tidak ada mutlak ya kan, kita pindah ruasnya menjadi mutlak 3x min 5. Negatif semua dipindah ke kanan menjadi positif sama dengan x plus 9. Ini kan satu kesatuan. Nah, ya kan? Nah, kalau soalnya seperti ini adalah persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, bentuk yang terakhir, bentuk yang fx mutlak fx sama dengan gx. Jadi satunya mutlak, satunya tidak mutlak. Nah, cara penyelesaiannya sama, ada dua, yaitu fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti yang bentuk persamaan kedua, tapi yang membedakan untuk bentuk yang satunya mutlak satunya tidak, harus kita tambahi nanti di akhir adalah cek hasil x nya ke dalam soal. Ya, coba kita kerjakan dulu ini. Cara yang pertama, fx sama dengan gx, berarti di sini 3x min 5 sama dengan x plus 9. Nah, ini kita kelompokkan variabel x dengan variabel x dalam satu ruas, berarti 3x dikurangi x sama dengan 9 ditambah 5. 3x dikurangi x, 2x sama dengan 14, sehingga x nya ketemu 7. Nah, setelah itu, karena dia adalah bentuk yang ketiga, maka x sama dengan 7 ini harus kita cek ke soal. Nah, cek ke soal, bukan cek di sini ya. Mana soalnya? Soalnya itu yang ini berarti. Nah, ini adalah soalnya.
Berarti hasil X sama dengan 7 kita substitusikan ke soal. Kita tulis lagi ya, ini untuk ceknya. Cek berarti mutlak 3X min 5 sama dengan X plus 9. Nah, cek ke soal berarti substitusikan X sama dengan 7 ke dalam soalnya. X-nya diganti 7, mutlak 3 dikali 7 dikurangi 5 sama dengan 7 ditambah 9. 3 kali 7 21 min 5 sama dengan 7 tambah 9 16. Maka ini 21 dikurangi 5 adalah mutlak 16 sama dengan 16. Mutlak 16 berapa nak? Mutlak 16 berarti positif 16 sama dengan 16. Nah, apabila bentuk ruas kiri sama dengan ruas kanan seperti ini kan 16, di ruas kanan juga 16, sama-sama positif ya, maka X yang dicek tadi dia memenuhi himpunan penyelesaian. Berarti X sama dengan 7 itu memenuhi. Nah, X-nya memenuhi. Sekarang kita coba penyelesaian yang kedua. Harus dicoba dua-duanya ya, tidak salah satu. Jadi yang kedua fx sama dengan negatif gx itu juga harus dicoba. 3x min 5 sama dengan negatif, jangan lupa kurung, x plus 9. 3x min 5 sama dengan, ini kita kalikan menjadi min x min 9. Kita kelompokkan variabel yang sama dalam satu ruas menjadi 3x plus x sama dengan negatif 9, negatif 5 nya kita pindah jadi plus 5. 3x plus x 4x sama dengan negatif 9 ditambah 5 yaitu negatif 4. Maka x kita peroleh adalah min 4 per 4, x nya sama dengan min 1. Nah, karena ini juga bentuk yang persamaan ketiga, maka kita juga harus cek ke soal. Nah, X sama dengan min 1 ini kita cek ke soal. Soalnya mana? Soal yang ini tadi. Bukan yang ini loh ya. Jangan keliru. Jadi, cek X sama dengan min 1 ke soal. Kita tulis lagi soalnya. Mutlak 3X min 5 sama dengan X plus 9. Kita substitusikan X ke sini. X nya kita ganti negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 1 ditambah 9. Nah, 3 kali negatif 1 negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 1 tambah 9 8. Oke, ini masih ada mutlak. Jadi negatif 3, negatif 5 sama dengan negatif 8 sama dengan 8. Nah, nilai mutlak negatif 8. Kalau ada mutlak keluar berarti hasilnya positif. Mutlak negatif 8 hasilnya 8 sama dengan 8. Nah, apabila ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka X yang dicek akan memenuhi persamaan. Karena ini 8 sama dengan 8, bentuknya sama, ruas kiri dan kanan, maka X yang dicek tadi X sama dengan berapa? Min 1. X sama dengan min 1 memenuhi. Nah, jadi HP-nya itu, HP yang dimasukkan ke HP itu yang memenuhi saja, yang tidak memenuhi tidak perlu dimasukkan ke HP. Nah, HP-nya adalah negatif 1 dan 7. Yang dimasukkan ke HP itu adalah nilai X, bukan hasil cek. Ini bukan HP ya. Ini bukan X. Ini adalah hasil cek. Nah, X-nya siapa? X tadi yang disubstitusikan, berarti ini. Nah, yang dimasukkan ke HP itu X-nya, bukan hasil ceknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita bahas untuk soal-soal pertidaksamaan dan aplikasi nilai mutlak. Ya, oke, nomor 1. Penyelesaian pertidaksamaan mutlak 4x plus 6 kurang dari sama dengan 30 adalah, nah ingat pertidaksamaan mutlak kemarin sudah dijelaskan bahwa ada dua bentuk. Soal ini dia termasuk ke dalam bentuk yang mana? Yang mutlak fx
kurang dari sama dengan C. Nah, jika ada pertidaksamaan bentuk seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah negatif C kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan C. Nah, menggunakan yang ini. Berarti kalau ini kita selesaikan, C-nya adalah 30 ya. Maka ini negatif 30 kurang dari sama dengan Fx-nya berarti yang di dalam mutlak, yaitu 4x plus 6 kurang dari sama dengan 30 positif. Nah, lalu untuk mencari atau menentukan nilai x-nya, maka yang tidak ada unsur x-nya harus kita pindahkan. Karena ada 3 ruas, maka yang tidak ada x-nya kan plus 6. Plus 6 ini kita pindah ke ruas kiri dan kita pindah ke ruas kanan. Karena ini plus, kalau pindah menjadi min 6, ini juga min 6. Maka di sini min 30 dikurangi 6 kurang dari sama dengan 4x, ini sudah pindah kan, kurang dari sama dengan 30 dikurangi 6. Nah, maka hasilnya yaitu min 36 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 24. Nah, karena x saja yang diminta, di sini 4x, maka semuanya harus dibagi dengan 4. Jadi ini dibagi dengan 4. Min 36 dibagi 4 hasilnya min 9 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, penyelesaian dari pertidaksamaan 3 mutlak 2 min 3x plus 8 lebih dari 14 adalah, nah kalau ada soal seperti ini kita sederhanakan dulu supaya mutlak itu hanya dalam satu ruas itu hanya ada satu mutlak seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kita operasikan terlebih dahulu. Jadi ini kalau kita 2 min 3x plus 8 lebih dari 14, maka yang kita pindah terlebih dahulu adalah yang mana? Yang plus 8. Plus 8 nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 3 mutlak 2 min 3x lebih dari 14 dikurangi 8. Maka 3 mutlak 2 min 3x lebih dari 6. Nah, selanjutnya di sini masih ada 3. Masih ada 3, maka 3-nya bisa kita pindah ke ruas yang kanan menjadi 2 min 3x lebih dari 6 dibagi 3. Karena di sini dia perkalian. Kalau dipindahkan menjadi pembagian, maka kita peroleh bentuk pertidaksamaan mutlak, yaitu mutlak 2 min 3x lebih dari 2. Nah, nanti ini yang kita pakai untuk menghitungnya. Nah, tapi yang diminta adalah penyelesaiannya. Ingat, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak kan ada 2. Yang satu tadi seperti soal nomor 1. Nah, yang kedua, kalau ada mutlak fx lebih dari c, maka penyelesaiannya ada 2 macam, ada 2 cara, yaitu fx lebih dari c dan fx kurang dari negatif c. Nah, kedua cara ini juga harus dihitung keduanya, bukan salah satunya saja. Itu. Jadi, yang kita hitung mulai yang ini ya, yang sudah disederhanakan. Cara yang pertama, fx lebih dari c. Fx-nya yaitu 2 min 3x. Maka di sini 2 min 3x lebih dari c-nya 2. Sehingga sekarang kita pindahkan variabel yang tidak mengandung variabel x. Jadi kita kelompokkan variabel x-nya dalam satu ruas menjadi min 3x lebih dari 2 dikurangi 2. Min 3x lebih dari 2 kurangi 2, 0. Sehingga yang diminta adalah x-nya saja. Nah, berarti x-nya kalau min 3 kita pindahkan itu kan menjadi
dibagi 3 ya kan, 0 dibagi min 3. 0 dibagi min 3. Ingat, kalau ada pertidaksamaan di mana ruas kanannya itu atau ruas kirinya dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Jadi yang tadinya lebih dari, karena ini dibagi dengan negatif, bilangan negatif min 3 ini, maka tandanya berubah menjadi kurang dari. X kurang dari, berapa hasilnya? 0 dibagi min 3, hasilnya 0, bukan min 3. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, itu cara yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua juga harus dihitung. Berarti langkah yang kedua adalah fx kurang dari negatif c. Maka di sini 2 min 3x kurang dari negatif 2. Kita selesaikan, kelompokkan tadi seperti yang pertama. Maka ini min 3x kurang dari min 2, 2-nya kita pindah ke kanan menjadi min 2. Menjadi min 3x kurang dari min 4. Sehingga x-nya itu kan min 4, min 3-nya kalau pindah ruas menjadi dibagi min 3. Nah, ingat, kalau bilangannya dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Berarti ini berubah. Nah, menjadi x lebih dari min 4 per min 3. Karena ini tidak bisa dibagi, ya sudah, biarkan 4 per 3. Negatif dibagi negatif menjadi positif. X lebih dari positif 4 per 3. Nah, yang ditanyakan kan penyelesaian pertidaksamaan. Berarti penyelesaiannya adalah HP-nya ya. Ukuran penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 4 per 3, seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 7x min 8 dikurangi mutlak 4x plus 1 lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, jika seperti ini, kita ubah dulu bentuknya supaya kedua mutlak ini berpisah ya. Jadi mutlak 7x min 8, mutlak yang ini kita pindahkan ke kanan, lebih dari sama dengan, jadi positif kan, mutlak 4x plus 1. Nah, ingat bentuk pertidaksamaan mutlak yang mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah, jika kedua ruas itu bentuknya mutlak, yang di dalam mutlak itu fungsi, maka penyelesaiannya adalah apa kemarin? Langsung kita gunakan cara yang fx plus gx dikali fx min gx. Nah, tinggal ini mengikuti soal. Kalau di soalnya lebih dari, berarti di sini juga lebih dari. Kalau di soalnya kurang dari, ya kalian ikuti kurang dari. Lebih dari sama dengan, karena ini di soalnya lebih dari ya, maka ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung nomor 3 ini. Nah, fx nya berarti kan yang ini 7x min 8 ini sebagai fx, lalu 4x plus 1 sebagai gx. Tinggal kalian masukkan ke rumus yang ini. Nah, maka fx nya tadi kita tahu 7x min 8 ditambah gx nya 4x plus 1. Yang satunya fx min gx, berarti 7x min 8 dikurangi 4x plus 1. Tiap fungsinya kita kurungi ya masing-masing supaya tidak bingung nanti untuk menghitungnya. Agar lebih teliti, lebih dari sama dengan, karena di sini soalnya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita hitung yang ini. Kita keluarkan kurungnya. Caranya dengan dikalikan ke dalam. Ini kalikan ini kalikan ini. Jadi 7x min 8 ditambah 4x plus 1
Yang ini sama 7x min 8, negatifnya kita kalikan dengan yang di dalam kurung, menjadi negatif 4x negatif 1, lebih dari sama dengan 0. Maka sekarang kita kelompokkan variabel yang sama menjadi 7x. Ini kita dijejerkan gini ya, supaya nggak bingung nanti ngitungnya. Min 8 ditambah 1, yang ini 7x min 4x min 8 min 1, lebih dari sama dengan 0. 7x ditambah 4x sama dengan 11x, min 8 ditambah 1 sama dengan min 7. Yang ini 3x min 9, lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah apa? Kita buat pembuat nolnya dulu. Pembuat nol. Nah, pembuat nol itu adalah suku-suku yang di dalam kurung ini, faktor-faktornya. Nah, ini adalah pembuat nol. Kalau ada 2x seperti ini, berarti nanti ada 2 pembuat nol. Pembuat nol pertama 11x min 7, yang namanya pembuat nol berarti disama dengankan 0. Maka ini ketemu 11x sama dengan 7, x nya sama dengan 7/11. Itu pembuat nol yang pertama. Pembuat nol yang kedua berarti yang ini 3x min 9 sama dengan 0. 3x sama dengan 9, ketemu x nya sama dengan 9/3, x nya sama dengan 3. Nah, ada 2x di sini, 2x yang menjadi pembuat 0 digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggambar garis bilangan. Nah, kita gambar garis bilangan. Ingat, yang sebelah kiri itu adalah yang nilai yang lebih kecil. 7/11 dengan 3 itu lebih kecil yang 7/11. Maka ini 7/11 kita taruh di sini, 3-nya kita taruh di sini. Setelah itu titiknya apakah lubang dan tutup itu mempengaruhi dari tanda pertidaksamaan di soal. Coba kalian lihat, di soal tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Berarti kalau ada sama dengannya, titik ini harus ditutup. Nah, diarsir seperti ini, ditutup. Keduanya kan ada sama dengannya. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada sama dengannya, berarti tadi lubang tidak perlu diarsir. Nah, setelah itu, setelah digambar titiknya seperti ini, kita tentukan nilai daerah. Nah, nilai daerah dari garis bilangan ini. Nah, nilai daerah melihat apa? Nilai daerah kalian bisa melihat tanda X. Tanda X yang di sini. Dari yang akhir ini tadi, dari pembuat 0, kita lihat tanda X-nya. Bukan yang ini ya, bukan tanda X ini, tapi tanda X yang di sini. Tanda X itu berarti tanda di depan X. Kalau di sini 11x, 11x kan nilainya positif, ya kan, tandanya positif. Maka di sini positif. 3x juga positif di depannya, maka ini positif. Ini artinya perkalian. Positif dikalikan positif, hasilnya positif. Nah, hasil itu merupakan nilai daerah yang paling kanan dari garis bilangan. Jadi ngitungnya plusnya dari sini, ini plus. Nah, karena tadi positif. Kalau misalkan ketika kalian menghitung tanda X-nya itu negatif, maka di paling sebelah kanan ini itu kalian tulis negatif seperti itu. Karena ini tadi kan positif, jadi yang paling kanan positif. Lalu lompat, selang-seling ini negatif, lompat lagi positif, selang-seling positif, negatif, positif. Kalau di sini negatif berarti negatif, positif, negatif. Gitu. Untuk menentukan nilai daerah. Selanjutnya kita tentukan daerah mana yang menjadi himpunannya. Nah, karena ini sudah ada positif, negatif, positif, untuk menentukan daerah mana yang menjadi himpunan, kita lihat tanda di soal yang kotak ini tadi. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, lebih dari sama dengan 0 itu kan tandanya positif. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah tanda yang daerah yang bernilai positif. Kita kotai. Nah, nilai positif.
Sehingga untuk menentukan HP-nya, kotak ini kita ibaratkan X, ya kan? Kita ibaratkan X karena variabelnya X, maka himpunan penyelesaiannya adalah X 7/11 ke kiri, berarti tandanya kalau ke kiri dia kurang dari. Karena ini adalah tutup atau arsiran, maka ini diberi sama dengan kurang dari sama dengan 7/11. Ada dua daerah, maka atau ada dua kotak kan, atau yang sini kotaknya ibaratnya X, dia panahnya menuju ke kanannya 3. Kalau ke kanannya 3 kan berarti lebih dari 3. Karena di sini dia arsiran atau penuh, maka ini ada tanda sama dengan. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan adalah X kurang dari sama dengan 7/11 atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, untuk soal nomor 4. Di sini ada soal cerita, yaitu suhu rata-rata di Kanada adalah 1 derajat Fahrenheit. Pada bulan Januari, kemungkinan suhu di sana 5 derajat Fahrenheit, lebih hangat atau lebih dingin. Nah, maka suhu minimum di Kanada itu adalah, ingat kalau ada soal cerita berarti kita sudah masuk ke aplikasi nilai mutlak. Aplikasi nilai mutlak, kalau kalian review materi sebelumnya, itu kan ada 2 macam. Untuk persamaan nilai mutlak dan untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa bedanya? Kalau persamaan nilai mutlak itu biasanya kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu yang diminta adalah atau dicari adalah menentukan interval suatu barang, interval suatu ukuran atau interval apa gitu. Nah, kalau kita identifikasi di sini, yang diminta di soal adalah maka suhu minimum. Nah, ada kata-kata minimum, berarti ini adalah aplikasi dari persamaan nilai mutlak. Itu ciri-cirinya ya. Kalian harus bisa membedakan persamaan nilai mutlak. Nah, untuk mengerjakan atau menyelesaikan aplikasi persamaan nilai mutlak itu kan kita kemarin sudah ada rumusnya sendiri. Rumusnya apa, masih ingat? Yaitu mutlak X dikurangi standar sama dengan toleransi, karena persamaan kan harus sama dengan. Nah, ini adalah rumus persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang berarti kita harus identifikasi dulu mana standarnya, mana toleransinya. Nah, standarnya itu berarti yang apa? Standar itu bisa rata-rata, standar begitu. Maka di sini di dalam soal ini yang menjadi standarnya adalah rata-rata di Kanada adalah berarti ini adalah standar. Lalu toleransinya ya sudah pasti ini toleransi. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu mana standar, mana toleransi. X-nya apa? X-nya itu adalah yang mau ditanyakan di soal. Yang ditanyakan apa? Suhu. Maka X-nya kita misalkan, misal X itu adalah suhu di Kanada. Nah, begitu. Sekarang kalau sudah diidentifikasi semuanya, langsung kalian masukkan ke rumus yang persamaan nilai mutlak ke sini. Maka mutlak X-nya kan tetap X. Min standarnya tadi berapa? 1. Sama dengan toleransinya 5. Maka ini kalau kita kerjakan menggunakan persamaan nilai mutlak yang bentuk apa, berarti ini bentuk mutlak fx sama dengan c. Berarti cara mengerjakannya ada 2, fx sama dengan c dan fx sama dengan negatif c. Kita kerjakan kedua cara ini. Yang pertama, x min 1 sama dengan 5.
Ini kita pindahkan menjadi X sama dengan 5 ditambah 1. X-nya 6. Nah, cara yang kedua juga harus dihitung. Fx sama dengan negatif C, berarti X min 1 sama dengan negatif 5. X-nya ketemu negatif 5, min 1-nya kita pindah ruas menjadi plus 1. X-nya sama dengan negatif 4. Kita peroleh nilai X ada 2, ya kan? X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 4. Nah, yang ditanyakan di soal apa? Yang ditanyakan adalah suhu minimum. Minimum itu artinya apa? Minimum itu artinya yang lebih kecil, ya kan? Kalau yang ditanyakan maksimum berarti yang lebih besar. Nah, karena yang ditanyakan adalah minimum antara 6 dan negatif 4, mana yang lebih kecil? Yaitu negatif 4. Nah, karena soal cerita, kita kembalikan. Jadi, suhu minimum di Kanada adalah berapa tadi? Negatif 4 derajat Fahrenheit. Begitu. Nah, kalian ditanyakan suhu maksimumnya juga, berarti kalian tulis di sini juga. Suhu maksimum di Kanada adalah 6 derajat Fahrenheit. Jadi kalian harus teliti untuk membaca soalnya. Begitu ya. Oke, terakhir soal nomor 5 untuk kuis pertidaksamaan nilai dan aplikasi nilai mutlak. Ada soal cerita lagi, yaitu atlet baseball profesional harus memiliki berat 75 kg dengan toleransi 2 kg. Nah, maka interval berat pemain baseball yang diperbolehkan adalah, nah ini aplikasi nilai mutlak yang mana, termasuk yang persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, kalian lihat yang mau dicari itu apa di soal, yang ditanyakan itu apa di soal. Ini kan yang ditanyakan maka interval berat. Nah, yang ditanyakan adalah interval. Ingat ciri-cirinya, kalau interval itu berarti kita menggunakan aplikasi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau sudah tahu konsep yang harus digunakan adalah pertidaksamaan nilai mutlak, lalu kalian cari rumusnya. Rumus pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti apa kalau di aplikasi? Kalian review lagi ya kemarin rumusnya. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak itu rumusnya mutlak X dikurangi standar kurang dari sama dengan toleransi. Jadi ini hampir sama rumusnya dengan persamaan, tapi di sini tandanya diganti menjadi kurang dari sama dengan. Begitu. Nah, karena rumusnya juga ada standar dan toleransi, berarti juga harus diidentifikasi dalam soal itu mana yang standar, mana yang toleransi. Nah, sekarang kalau dibaca ya, kita baca soalnya, kita baca kalimatnya, yang menjadi standar adalah yang mana? Yang 75 kg, ini standarnya. Nah, toleransi yang mana? Ini jelas-jelas ada kata-kata toleransi, berarti ini menjadi toleransi. Oke, standar tahu, toleransi tahu. X-nya yang mana? X itu jangan lupa yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal apa? Berat pemain baseball. Berarti kita misalkan di sini. Misal X adalah berat pemain baseball. Nah, oke. Setelah kita tahu semua unsur-unsur yang akan digunakan, selanjutnya kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya menggunakan yang ini. Nah, jadi mutlak X dikurangi standarnya tadi berapa? 75 kilo. Berarti X dikurangi 75 kurang dari sama dengan toleransinya 2. Nah, ini kan termasuk bentuk pertidaksamaan yang mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Bagaimana cara mengerjakan ini? Masih ingat? Cara mengerjakannya berarti negatif C kurang dari sama dengan Fx
kurang dari sama dengan C. Ini nanti yang kita kerjakan pakai rumus ini. Nah, karena ini C-nya 2, berarti negatif 2 kurang dari sama dengan X min 75 kurang dari sama dengan 2. Sehingga ini kalau mau mencari nilai X, berarti yang tidak ada unsur X-nya harus kita pindahkan ruasnya. Min 75 kita pindahkan ke kiri dan kita pindahkan ke kanan menjadi min 2. Karena ini min pindah jadi plus 75 kurang dari X saja, ini sudah pindah 2 ditambah 75. Sehingga ini negatif 2 tambah 75, 73 dikurangi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 77. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah kembalikan lagi ke soalnya. Apa yang ditanya? Jadi interval berat pemain baseball yang diperbolehkan adalah, nah ini kan X-nya itu di tengah-tengah ya kan, antara 73 sampai 77. Ya tulis di sini antara 73 kg sampai 77 kg. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada guru pengampu masing-masing. Oke, sekian pembahasan soal mulai dari soal-soal konsep nilai mutlak, konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan aplikasi nilai mutlak. Jangan lupa kalian pelajari lagi, kalian review lagi supaya materinya tetap kalian ingat, dan bersiap untuk tes formatif atau ulangan harian satu materi ini, satu bab ini, satu KD ini, yaitu nilai mutlak. Semoga bermanfaat untuk pembahasan ini dan sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.